Selamat siang. Jumpa lagi di mimbar Mahkamah Kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu tentang hukum dan menyadari bahwa negara kita adalah negara hukum. Di tengah-tengah saya hadir dua calon advokat yang ingin mendalami tentang ilmu hukum agar mereka tidak tersesat atau tidak menyesatkan ketika memberi nasihat hukum kepada masyarakat. Bukan begitu, saudara? Ya, Pak. Selamat datang kepada saudara Made. Ini adalah Made. Silakan perkenalkan diri, Pak Made. Dari mana asalnya? Nama saya Imade Oki, asalnya dari Surabaya. Oke. Selamat datang Pak Made. Hari ini akan mengikuti live yang kami selenggarakan di mimbar Mahkamah Kebenaran, atau juga sering mungkin dulu sudah pernah orang mendengar namanya peradilan alternatif. Jadi kalau di negara adalah pengadilan negara. Kalau kita peradilan alternatif atau pengadilan alternatif. Di sebelah kiri saya namanya saudara Evan. Silakan perkenalkan diri Pak Evan. Ya, nama saya Evan Mirza Oleh Rahman, asal Surabaya. Selamat datang. Kita tetap menggunakan social distancing, protokol kesehatan social distancing. Baiklah saudara sekalian, acara ini juga boleh kalau ada yang mau bertanya. Ya, kalau ada yang mau bertanya kami persilakan untuk bertanya. Kalau tidak, ya kami akan jalan terus. Hari ini tentu saja kami hadir dengan dengan bertiga, tetapi mereka ini sifatnya adalah penanya. Cuma namanya juga masih belajar, pertanyaannya mungkin sudah disusun, tapi boleh jadi penyampaian masih kurang. Baik, saudara sekalian, masyarakat seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Bagi yang belum mengenal saya, sekali lagi saya perkenalkan diri, Guntu Alaremba, pengacara Guntu Alaremba. Saya adalah aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran dan juga Kepala Kantor Proteksi Perlindungan Hukum serta firma hukum Mahkamah Kebenaran. Saya akan hadir setiap memiliki kesempatan dan saya usahakan setiap hari kerja untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Di mana masyarakat kita ini saya yakini 99% tidak mengerti hukum. Padahal 100% masyarakat Indonesia ini adalah merupakan subjek hukum sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 Bab 1 Pasal 1 Ayat 3 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Saudara sekalian, sadarlah dan ketahuilah bahwa apa yang dimaksud dengan negara hukum. Negara hukum itu adalah segala-galanya aktivitas dan transaksi yang ada di muka bumi Indonesia ini semua berdasarkan hukum. Nah, hukum itu dapat dibagi. Ada beberapa bagian, tapi yang paling terpenting, yang paling krusial ada dua. Pertama, hukum yang tertulis. Kedua, hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis itu adalah undang-undang. Sedangkan hukum yang tidak tertulis adalah merupakan hukum yang hidup di dalam masyarakat seperti hukum adat, tradisi, budaya. Itu adalah hukum yang tidak tertulis. Namun, hukum itu juga berlaku meskipun tidak tertulis. Oleh karenanya, kepada masyarakat seluruh Indonesia, saya perlu mengingatkan kita
bahwa negara kita ini yang sudah diatur dengan negara hukum, ya, semua transaksi kita, kegiatan kita, hubungan kita, kemudian barang-barang yang kita miliki, harta benda kita, itu semua diatur berdasarkan hukum. Salah satu misal, saudara punya leluhur meninggalkan beberapa bidang atau sebidang tanah. Tanah leluhur itu disebut sebagai tanah adat. Jadi, dan itu sudah diatur dalam undang-undang keagrariaan. Ya, saudara tidak bisa mengatakan bahwa oh itu dulu turun-temurun dia bertani, bercocok tanam, berladang berpindah-pindah, itu adalah tanahnya kakek, mungkin sudah 10 turunan ke atas Anda, itu sudah terdaftar. Nah, kalau berbicara masalah tanah, ada yang namanya tanah hak, ada yang namanya tanah negara. Tanah hak itu adalah tanah hak yang sudah memiliki pemilik berdasarkan surat. Ya. Sedangkan tanah negara adalah tanah yang belum memiliki daftar hak. Jadi bukan tanah hak. Ya. Jadi misalnya hutan lindung, tanah-tanah yang konversi yang belum ada pemiliknya, itu adalah tanah negara. Banyak. Dalam kesempatan ini saudara yang perlu Anda dalami. Saya menyajikan edukasi ini tanpa bayaran. Saya tidak memungut biaya sesen pun dari kalian. Silakan ditonton, dibagikan, kemudian diikuti, ya. Biar bagaimana acara ini sangat berguna bagi saudara sekalian. Karena itu saya minta kepada masyarakat, bagi Anda yang ingin mengerti hukum, jangan malas belajar hukum. Anda yang merasa tidak punya masalah hukum, itu adalah pendapat yang keliru. Karena harta benda saudara, ya, seperti tanah, rumah, bangunan, kendaraan, itu semua berdasarkan hukum. Saudara pergi berbelanja, ya, belanja ke toko, itu berdasarkan hukum. Jadi tidak ada yang namanya transaksi, tidak ada persoalan hukum. Terhadap anak turunan Anda itu berdasarkan hukum. Karenanya kita harus belajar masalah hukum. Sebagai negara hukum, mestinya sejak dari sekolah dasar kita sudah diajarkan tentang hukum. Karena apa? Karena hukum itu berlaku sejak kita lahir. Hanya memang bagi mereka ada pengecualian, ya, tidak dihukum ketika melakukan perbuatan apabila mereka itu masih di bawah umur. Tapi yang akan mempertanggungjawabkan adalah walinya. Jadi jangan dikira bahwa Anda tidak cukup umur lantas tidak terkena hukum. Tetap terkena hukum. Baik hukum yang kira-kira kurang mengenakan maupun hukum yang mengenakan. Hukum yang kurang mengenakan tentu yang kena sanksi. Ya, Anda secara langsung tentu saja ada pengecualian. Tetapi hukum yang kira-kira mengenakan pada Anda adalah hukum waris. Ya, jadi harta kakek yang diturunkan kepada anaknya maka jadi warisan, harta warisan. Ketika anaknya meninggal, harta yang ditinggalkan oleh dari kakeknya itu namanya waris pengganti. Dan seterusnya. Sekali lagi saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya ingin membuka pikiran kita. Jangan kita acuh terhadap hukum. Walaupun saudara adalah pedagang, ada hukum dagang. Walaupun saudara adalah petani, Anda tetap akan berurusan dengan hukum. Karena apa? Ya, hasil pertanian Anda bisa dicuri orang, itu hukum. Hasil pertanian Anda dibakar orang, itu hukum yang berlaku. Hasil pertanian Anda
ya, dicurangi orang, itu Anda akan berhukum. Karenanya tidak boleh ada satupun masyarakat yang merasa saya tidak butuh hukum. Jangan. Buktinya sekarang, kalau zaman dulu orang nikah tidak perlu surat nikah, tidak perlu buku nikah. Tapi sekarang sudah perlu buku nikah. Kalau zaman dulu orang melahirkan, lahir saja, dilahirkan sama mbak dukun, ya, dukun beranak, tidak perlu akte kena lahir. Tapi sekarang perlu kena lahir. Buktinya silakan dicoba, urus KTP, urus surat untuk pengantar sekolah, pasti pakai surat kena lahir. Jadi jangan menafikan hukum itu. Justru yang saya prihatinkan adalah negara. Negara ini tidak peka bahwa negara Indonesia dikenal dengan negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 bab 1 pasal 1 ayat 3, ya, adalah negara hukum. Artinya semua diatur berdasarkan hukum. Tetapi tidak pernah diajarkan persoalan hukum. Padahal hukum itu berlaku meskipun orang tidak tahu, meskipun orangnya miskin. Jadi tidak ada kata-kata ini, tidak ada kata-kata tidak ada istilah, oh saya ini orangnya di kampung, saya ini tinggal di hutan, saya ini tidak punya harta, saya ini tidak punya apa. Iya, betul. Tapi bukan berarti kita tidak ada urusan dengan hukum. Seluruh warga negara Indonesia itu adalah warga negara yang berhukum di negara hukum. Kita tidak harus mengatakan saya tidak melakukan apa-apa. Anda sudah cukup hati-hati. Ibaratnya lagi naik kendaraan. Anda sudah hati-hati naik motor, naik mobil. Ternyata di belakang Anda ada yang nubruk. Itu bukan perbuatan Anda, tapi perbuatan orang. Anda tidak melakukan perbuatan hukum, tetapi dilakukan oleh orang. Nah, hukum kita ini ada macam-macam sebetulnya. Ada yang namanya hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum perkawinan, ada hukum agama, ada hukum internasional, ada banyak hukum. Bagi mereka yang mata pencahariannya di laut, misalnya, maka dia kena dengan undang-undang. Ya, tentu kan sekarang Menteri Kelautan kan ada. Berarti ada hukumnya, ada undang-undangnya, ya kan? Kemudian dia tinggal di hutan. Itu berarti ada undang-undangnya karena ada Menteri Kehutanan, ya kan? Tidak ada undang-undangnya. Dia sebagai petani, ada Menteri Pertanian, berarti dia juga ada hukumnya. Tidak mungkin tidak ada. Nah, ini yang perlu disadari oleh masyarakat. Saya melalui mimbar ini menghimbau kepada pemerintah kita, khususnya negara dan umumnya pada masyarakat, agar mari kita adakan kurikulum pengetahuan hukum sejak dari SD. Sekurang-kurangnya SMP. Jadi masyarakat harus dikasih tahu bahwa hukum itu apa. Ya, apa batasannya hukum? Apa kepentingannya hukum? Ini penting, ini perlu. Jadi masyarakat kita ini jangan sampai tiba-tiba kejadian orang dihukum padahal dia tidak tahu. Ya, sedangkan hukum kita tidak mengenal ada istilah tidak tahu. Pokoknya begitu dia berbuat sesuatu kemudian ternyata menciptakan kerugian bagi pihak lain atau ada namanya pelanggaran, maka itu adalah hukum yang berbicara. Nah, dalam hukum perdata, perdata itu menyangkut kebendaan. Jadi benda. Saudara punya handphone, itu namanya apa? Hukum perdata. Kepemilikan Anda dengan barang itu, dengan objek itu adalah bersifat perdata. Ya. Sedangkan Anda dengan orang lain juga perdata. Jadi hubungan antara anak dengan ibu, antara anak dengan ayah, antara kakek dengan cucu, antara nenek dengan cucu, antara saudara ipar dengan saudara ipar, itu namanya hubungan perdata juga. Jadi semuanya
Kemudian Anda menjalin kerjasama. Kerjasama membangun suatu usaha. Itu namanya hubungan perdata. Antara satu orang dengan orang lain ketika menjalin suatu kesepakatan untuk bekerja sama atau apapun, itu namanya adalah perdata. Jelas ya? Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau dulu hubungan antara suami istri ya hanyalah hubungan suami istri, antara anak dengan orang tua hanyalah hubungan antara anak dengan orang tua. Sekarang itu sudah dibuat dalam undang-undang KUH Perdata. Ya, sudah masuk. Hubungan suami istri harus ada tanda bukti. Kalau dulu tidak perlu ada surat nikah. Orang tiba-tiba kawin, menikah, punya anak, tidak perlu ada keterangan lahir. Nggak perlu ada apa, pokoknya yang penting sudah terjadi nikah antara pihak satu dan pihak lain bersepakat untuk menikah. Tidak perlu ada surat. Sekarang sudah ada surat. Karena itu ada. Lalu apa dan kenapa harus ada itu? Harap dipahami. Terjalinnya suatu hubungan antara perempuan dengan laki-laki menjadi menikah. Itu ada beberapa faktor yang harus diketahui. Bisa saja si keluarga suami kaya atau si keluarga miskin kaya, keluarga istri kaya, atau kedua-duanya sama-sama kaya, tapi mereka datang dengan membawa nama keluarga. Di sana dalam keluarga ada namanya pewarisan. Ya, seorang yang datang dari keluarga miskin, mungkin dia miskin, tapi peninggalan orang tua kakeknya banyak. Nah, itu akan berbicara masalah harta. Ada yang namanya harta warisan, harta bersama, ada yang namanya harta bawaan. Bagi seseorang yang datang dengan keluarga dari orang mampu, tentu dia akan membawa namanya harta warisan. Datang lagi keluarga ini bukan dari warisan, tapi dia memang sudah sukses sebelum menikah, namanya harta bawaan. Ketika terjalin suami istri, maka ini harus ada pembicaraan karena takut di salah satu pihak itu hanya mengincar hartanya. Paham? Sehingga begitu mereka pisah akan mempengaruhi kepada yang salah satu atau kedua-duanya. Oleh karena itu, hukum ini perlu diketahui oleh masyarakat. Itu masalah perdata. Sedangkan kalau kita bicara masalah pidana, pidana itu menyangkut kurungan badan, ya, denda, ataupun hukuman mati, ya, hukuman seumur hidup itu adalah pidana. Nah, di dalam pemidanaan ada perbuatan pidana yang harus dihukum dengan kurungan. Ada perbuatan pidana yang harus dihukum dengan denda, ada pula yang harus dihukum dengan pidana kurungan dan denda. Ada juga pidana yang harus dihukum dengan hukuman mati. Ya, itu. Nah, ada pula juga perbuatan pidana yang tidak dihukum. Ya, ini perlu diketahui. Perbuatan pidana yang tidak dihukum, misalnya seseorang yang dikeroyok, dikepung oleh karena kemampuan bela dirinya bagus, kemudian dia bisa menyelamatkan diri sehingga lawannya yang tersungkur dan mati. Seseorang itu bisa tidak dihukum karena overmah membela diri. Misalnya ada orang yang disandra atau dihukum atau diapain, ya, dikeroyok, dikepung, lalu bisa mempertahankan diri, justru orang yang mengepung itu mati. Terhadap matinya atau hilangnya nyawa, itu adalah merupakan perbuatan pidana. Tetapi orang yang karena perbuatannya menyelamatkan diri, namanya overmah, dia tidak dihukum. Jadi ini harus diketahui. Begitu juga masyarakat.
Nah, begitu juga aparatur negara. Masyarakat perlu tahu, misalnya ada penjahat, kemudian ingin diamankan oleh petugas keamanan, tetapi penjahat ini melawan, sehingga membahayakan petugas keamanan. Apa yang harus dilakukan? Melumpuhkan. Melumpuhkan itu maksudnya supaya tidak bisa berbuat, tapi terkadang menjadi mati. Pernah nggak Anda mendengar ada namanya penjahat yang mati di tangan polisi, lalu polisinya dipenjara? Kan tidak ada. Oleh karena itu harus diketahui oleh masyarakat. Jadi jangan ada yang menganggap bahwa, oh, enak saja kalau masyarakat membunuh dipenjara, tapi kalau petugas keamanan membunuh, kok bebas. Itu karena perintah undang-undang. Demikian hanya dengan orang yang menyalahgunakan wewenang atau korupsi. Saya melalui mimbar Mahkamah Kebenaran ini ingin menghimbau kepada masyarakat dan juga menghimbau kepada aparatur negara. Tolong ya, banyak masyarakat yang sekarang ini mengeluh ya, terutama mereka tiba-tiba jadi misalnya gini, PNS, ASN atau pejabat yang dituduh korupsi padahal dia tidak melakukan sebagaimana konsideran daripada korupsi. Memperkaya diri atau memperkaya orang lain, memperkaya kelompok lain, ya. Jadi perbuatan mana yang termasuk memperkaya diri, memperkaya orang lain dan memperkaya pihak lain, ya, dengan merugikan keuangan negara, maka itu disebut korupsi. Banyak orang yang sekarang ini tidak melakukan hal itu karena mereka itu memiliki kebijaksanaan. Salah satu contoh, seorang kepala sekolah, ya, kepala sekolah ini mengelola dana BOS, bantuan operasional sekolah, ya. Anggaran ini adalah untuk membeli ATK, alat tulis kantor. Ya, berdasarkan nota panjar yang dilakukan, dia membeli dia ingin membeli ATK. Ternyata musim hujan datang, angin kencang datang. Dia sebagai kepala sekolah, kemudian dia lihat ada pohon yang rubuh. Ada pohon yang kira-kira akan membahayakan murid-muridnya. Lalu uang yang ada di brankas, ya, uang yang ada di brankas, uang untuk pembelian ATK, dia pakai untuk mengamankan, menyelamatkan. Dia mengamankan itu pohon, dia tebang. Harus keluar uang untuk penebangan, harus keluar uang untuk tenaga orang yang membersihkan, harus keluar uang untuk mengangkut itu pohon yang besar. Lalu dia gunakan uang itu. Itu tidak boleh dipidana. Karena apa? Kewenangan diberikan kepada dia berdasarkan undang-undang, tanggung jawabnya untuk mengelola sekolah ini. Dia boleh pakai dana itu, yang penting dia harus transparan, laporkan, dan tidak ada kata-kata memperkaya diri, memperkaya orang lain atau memperkaya kelompok. Itu tidak ada yang namanya harus dihukum. Namun kita lihat pada kenyataannya banyak PNS itu dihukum. Ya, banyak ASN yang dihukum. Karena itu melalui mimbar ini saya ingin menghimbau kepada aparatur negara. Mohon dilihat pada KUHP pasal 50 dan 51. Terhadap ini harus menjadi pertimbangan, ya. Kemudian banyak yang kita lihat orang itu belum terbukti dia merugikan keuangan negara, sudah dipenjara hanya karena berpotensi. Nah, di sini saya juga minta kepada teman-teman penegak hukum, baik dari penyidik, kepolisian, KPK maupun jaksa dan hakim, tolong Anda ini sudah diberikan amanah oleh negara, ya. Anda sudah diberi kepercayaan untuk melaksanakan penegakan hukum seadil-adilnya, ya. Jangan salah gunakan itu. Jangan menghukum orang sembarangan. Bapak dari penyidik
harap diketahui, Perkap nomor 8 tahun 2009, tentu di sana Anda harus mengerti tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian terkait dengan penyelidikan dan penyidikan. Sebab apa? Tidak ada satupun perkara pidana yang bisa lanjut ke jaksa, atau tidak ada satupun perkara pidana yang bisa lanjut ke pengadilan tanpa keterlibatan yang namanya penyidik dan penyelidik. Ya, dalam perkara yang kita sering lihat, ya, semua perkara itu akan diproses melalui peradilan. Nah, jadi teman-teman masyarakat Indonesia, aktivis penggiat hukum, elemen masyarakat, para penyidik, jaksa JPU, hakim, para pengacara, kemudian media, LSM, ya, wartawan, jurnalis, ini adalah panggung untuk belajar. Belajar dan belajar. Saya bukan orang pintar, tapi saya ini adalah pelaku. Pelaku dan saya ini aktivis. Kebetulan saya sudah pernah menjadi terdakwa. Dan saya lolos karena kemampuan saya menjadi membantah dan membela diri. Pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, yang tidak bosan-bosannya saya akan ulang-ulang terus adalah saudara semua harus paham. Ruang lingkup berlakunya undang-undang, termasuk undang-undang Omnibus Law, itu adalah di peradilan. Jadi undang-undang yang dibentuk oleh negara adanya di peradilan. Nah, sekarang ini ada namanya keadilan restoratif. Itu tidak masuk di dalam pengaturan KUHP. Ya, karena KUHP hanya mengatur tentang formil proses peradilan umum atau adjudikasi. Jadi sekali lagi masyarakat perlu tahu, yang namanya undang-undang itu harus melalui proses adjudikasi. Apa itu adjudikasi? Ada persidangan, meskipun sidang singkat, sidang sidang tentang tindak pidana ringan, ataupun sidang singkat perceraian, penetapan pengadilan harus ada sidang. Namanya adjudikasi. Melalui kesempatan ini saya ingin mengimbau kepada kita semua, terlebih-lebih penyidik, karena ujung tombak dari penegakan hukum pidana adalah penyidik. Ya, kalau untuk korupsi kadang-kadang bisa melalui jaksa, tetapi harap diketahui bahwa itu tindak pidana khusus, ya, yang berhubungan dengan korupsi. Namun untuk tindak pidana yang bersifat umum dan pidana yang delik aduan, itu dasarnya harus menggunakan yang namanya penyidik. Nah, bahwa perkara itu bisa lanjut ke pengadilan, itu tentu ada campur tangan atau ada riwayat sudah ditangani oleh penyidik maupun kejaksaan. Jadi tolong diketahui, di dalam KUHP kita sudah menerangkan bab 2, ruang lingkup berlakunya undang-undang adalah di peradilan umum. Nah, mungkin bapak-bapak para penyusun undang-undang ini, saya perlu menyampaikan, tolong Pak, untuk yang disebut untuk undang-undang itu memang di peradilan umum. Tetapi yang juga masuk dalam undang-undang tapi tidak di dalam peradilan umum adalah restoratif justice atau keadilan restorasi. Jadi ini ada yang kurang. Saya memberikan masukan, ya, kepada para pakar tim penyusun hukum, harusnya ada. Jadi ruang lingkup berlakunya undang-undang selain daripada peradilan umum juga ada namanya peradilan alternatif atau peradilan yang namanya keadilan restorasi.
yang selama ini kami sudah gaungkan sejak dari tahun 2011 adalah pengadilan alternatif. Ya, pengadilan alternatif itu adalah tempat mengadili non peradilan umum. Di sini juga kita proses dengan adjudikasi, cuma hakimnya bukan hakim dari hakim negara, semua swasta. Ya, putusannya adalah kesepakatan damai. Ya, jadi sekali lagi kita perlu memahami bahwa KUHP bab 2 mengatakan ruang lingkup berlakunya undang-undang adalah di peradilan umum. Ya, undang-undang apa? Undang-undang ketenaga kerjaan. Itu peradilan. Peradilan apa? Tenaga kerja, ada apa? Pengadilan industrial, ya. Kemudian tentang tata usaha negara itu juga peradilan umum, hanya memang bidangnya di tata usaha negara. Jadi betul. Kemudian perdata, ya tetap di pengadilan negara, ya. Jadi pajak tetap adjudikasi. Undang-undang keterbukaan publik ada. Jadi sekali lagi saya ingin mengimbau kepada kita paham. Itu tadi di bab 2. Sedangkan dalam bab 3, KUHP berbunyi begini. Peradilan itu diselenggarakan melalui tata cara hukum acara. Jadi tidak ada proses adjudikasi, tidak ada proses peradilan yang dilakukan semau-mau gue. Semaunya si A, semaunya si B, atau semaunya si C. Semua harus berdasarkan ketentuan, tata urutan. Jadi bukan langsung diketok palunya, belakangan sidangnya. Tidak. Tetapi pertama masuk perkara, lalu diregister, setelah itu dilakukan penyebutan, kalau perdata disebut apa dibawa ke pengadilan, kalau pidana juga begitu, lalu pihak-pihaknya selalu ada. Tidak pernah ada peradilan tunggal. Jadi artinya tanpa ada tiba-tiba orang diadili. Pasti kalau ada yang melanggar lalu lintas misalnya, ya memang di sana dia cuma disidang, tetapi selalu lawannya adalah undang-undang, sama dengan korupsi. Ya, lawannya dengan apa? Undang-undang. Nah, jadi itu yang perlu kita paham. Jadi bab 3, pada bab 3 KUHP menerangkan bahwa dunia peradilan atau peradilan umum diselenggarakan dengan tata cara hukum acara sebagaimana diatur KUHP. Oke? Pada bab 4 mengatakan orang-orang yang berkepentingan itu mengatur menyelenggarakan dunia peradilan adalah pertama penyidik. Penyidik berdasarkan undang-undang kepolisian, kemudian diberikan SOP sesuai dengan penyidik, lalu jaksa berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2004, lalu dia diberikan SOP masing-masing jaksa. Kemudian apa? Hakim. Hakim juga itu diatur berdasarkan KUHP. Jadi tidak ada seorang pun polisi atau penyidik karena dia punya kewenangan lantas dia akan melakukan melampaui. Nah, ini yang saya ingin bicarakan di sini kepada adik-adik semua, bahwa itulah yang terjadi. Kenapa bisa ada kriminalisasi? Kenapa ada ketidakadilan? Karena masyarakat tidak mengerti hukum, kemudian aparatur hukumnya juga tidak mengerti hukum, atau mengerti tapi mereka menyelewengkan kebenaran. Jadi sudah waktunya polisi ini ditraining oleh Ketua Proteksi Pelindungan Hukum Mahkamah Kebenaran. Teman-teman, ya, ini merupakan pernyataan terbuka. Saya selaku Ketua Proteksi Pelindungan Hukum dan Kepala Kantor Firma Hukum Mahkamah Kebenaran, saya ingin memberikan nasihat, ya, melalui mimbar ini kepada jajaran kepolisian. Tolong, jajaran kepolisian itu sudah ada namanya Perkap nomor 8 tahun 2009. Tapi Perkap ini meskipun tetap berlaku dan tidak dicabut, tetapi tidak pernah diindahkan dalam proses
Jadi kesewenang-wenangan polisi itu memang benar-benar kalau ini tidak diimplementasikan, maka kesewenang-wenangan itu bisa terjadi. Namun kalau masyarakat benar-benar mau mengikuti video ini, ya, harap dipahami. Bapak Presiden yang menginginkan negara hukum, Bapak Menteri Koordinator Politik Hukum, Bapak Mahfud MD, yang Bapak katakan bahwa di bawah ini semrawut karena KUHP-nya tidak dijalankan dan Perkap nomor 8 tahun 2009 tidak diamalkan. Sedangkan pengawasan tidak mengerti. Jadi saya ingin memberitahukan dengan adanya penerapan sesuai dengan KUHP dan sesuai dengan Perkap nomor 8 tahun 2009, insya Allah ya jumlah narapidana itu akan berkurang. Ya, kita lihat sekarang ini penyidik ya paling gampang mempidanakan itu Undang-Undang ITE, terlebih-lebih masalah penyalahgunaan obat-obatan. Saya bukan pendukung daripada hoak. Saya juga bukan pendukung daripada obat-obat penyalahgunaan obat-obat terlarang. Saya takut efeknya besar. Tetapi dengan cara mencari-cari itu yang saya tidak setuju. Kalau saja Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama penyidik dari narkoba, memperhatikan Perkap nomor 8 tahun 2009, saya yakin tidak semua orang yang langsung dipenjara. Karena itu melalui kesempatan ini kepada para penggiat hukum, sahabat saya, rekan saya, para advokat, mari kita bantu negara mengurangi jumlah orang yang terpidana. Kita bantu negara meredam yang namanya keganasan daripada teman-teman penyidik yang berkecimpung di narkoba. Terlalu gampang mereka mempidanakan orang. Ya, dia mungkin dia habis mengkonsumsi narkoba, tapi dia tidak sedang dalam mengkonsumsi, dia cuma habis dites urin langsung dipenjara. Ini yang saya tidak ada habis pikir. Oke lah, kalau kita mau menegakkan hukum, tapi jangan karena kita ingin memeras. Apalagi saya lihat paling bangga itu penyidik kalau yang dia tangkap itu adalah public figure. Mohon maaf Pak, public figure juga adalah manusia. Public figure itu juga dilindungi hak-haknya berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi nomor 33 tahun 1999 dan juga diatur ya. Itu juga masuk dalam Perkap nomor 8. Jangan sampai kita pertontonkan. Kadang-kadang polisi dengan bangga mempertontonkan masyarakat yang sudah tertangkap karena narkoba. Ya, mohon maaf. Bukan saya menentang dengan itu. Perhatikan dulu Perkap nomor 8 tahun 2009. Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dengan sangat hormat saya mohon tolong berikan pendidikan kepada para penyidik supaya tidak terlalu gampang menangkap orang. Karena kenapa? Itu bertentangan pada Perkap. Ya, kalau saya bicara masalah Undang-Undang nomor 30 33 tentang hak asasi manusia, ya itu bersifat universal umum. Tapi Perkap ini berlaku untuk kepolisian, ya. Ini adalah tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap itu. Berarti ditujukan, dititik beratkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani perkara. Bapak Presiden, ketahuilah, saya pengacara Guntur Laremba yang tanpa disuruh, tanpa diminta, saya hanya merasa terpanggil ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Supaya masyarakat kita mengerti hukum, mengerti batasan hak dan kewajiban, mereka juga mengerti tentang apakah yang dilakukan oleh aparatur hukum ini merupakan proses hukum atau kriminalisasi. Jadi saya tujukan kepada masyarakat supaya tidak mudah dikriminalisasi. Supaya hakim-hakimnya bekerja dengan brengsek, dihentikan segera. Jadi saya
pernyataan saya ini secara terbuka saya sampaikan untuk Bapak Kapolri yang terhormat, Bapak Idam Aziz, Bapak Jaksa Agung yang terhormat Bapak Burhanuddin, kemudian Bapak Ketua Mahkamah Agung, ya. Saya mohon maaf, saya tidak terlalu hafal namanya karena ini baru pergantian. Saya tujukan kepada bapak-bapak. Bapak ini adalah pimpinan sekaligus leader, pengawas juga, pimpinan pengawas. Tolong, ya, pekerjaannya selama ini tidak pernah tersentuh adalah pengawasan secara ketat dan objektif dan profesional. Saya minta dan juga saya tujukan ini kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, kepada Ketua MPR Bapak Bambang Prasetyo, Pak Bambang Susatyo, lalu kemudian kepada Ketua Perhimpunan Advokat, ya, atau Ketua Advokat terbesar, Ketua Organisasi Advokat terbesar, yakni Bapak Dr. Hasibuan. Tolong, mari kita benahi hukum kita. Bagaimana cara membenahi? Pertama-tama, ya tentu saja sosialisasi terhadap KUHP dan Perkap nomor 8 tahun 2009. Tolong disosialisasikan bahwa banyak penyalahgunaan wewenang dari kepolisian, kejaksaan maupun daripada hakim. Tapi tidak tersentuh hanya karena independen. Kita tidak boleh mencampuri keputusan hakim yang independen. Ya, tetapi kalau dalam faktanya berbeda maka harus dikritisi. Karena kenapa? Membawa dampak. Dampak yang pertama adalah kemanusiaan. Kedua, dampaknya adalah menghambur-hamburkan uang negara. Yang dibilang uang negara itu adalah uang rakyat. Jadi tolong, saya minta kepada Bapak Presiden selaku pemimpin masyarakat Indonesia, mohon Pak, untuk membenahi ini semua tidak terlalu sulit. Yang penting ada aware, ada namanya keseriusan kita untuk memperhatikan. Sebetulnya undang-undang kita sudah bagus. Yang namanya, Omnibus Law, sebetulnya gampang kok itu. Ya. Kalau kita mau menegakkan atau kita mau mengkoreksi, itu bisa Omnibus Law. Karena kenapa? Itu adalah merupakan undang-undang. Kalau undang-undang ada yang tidak puas, ruangnya di peradilan, bukan di jalanan. Kalau orang berpikir bahwa di jalanan, aduh keliru. Sekarang ini saya tidak mau mencampuri soal Omnibus Law, karena saya lihat terlalu banyak gorengan di sana. Banyak yang sudah bermain di sana, banyak penumpang gelap, banyak orang sok tahu. Saya percaya negara ini tidak mungkin mencelakai masyarakatnya. Tapi orang-orang yang goreng sana, goreng sini, mereka mendapat keuntungan dari gorengan ini. Tanpa mereka berpikir bahwa masyarakat ini jadi resah. Ya, jadi saya minta atas dasar demokrasi, tolong Pak, ya, bahwa itu juga ada Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, ya, itu tentang hak menyampaikan pendapat ada. Jadi Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang kebebasan, Undang-Undang tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, dia ada batasnya. Memang iya, masyarakat sesuai dengan Undang-Undang, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, ada kebebasan menyampaikan pendapat. Betul, sepakat saya. Tetapi kita lupa membaca namanya Undang-Undang nomor 8, ya, tahun 1999. Entah 99 atau 98. Tentang kebebasan menyampaikan pendapat. Jadi bukan serta-merta orang bebas lantas sapu. Ada aturannya yang selama ini kadang-kadang kita cuma membaca pasalnya, kita tidak pernah tahu bahwa ada batasannya. Di sana ada kebebasan, tapi ada juga harus menghargai hak orang lain. Nah, ini tidak pernah.
Jadi kepada orang-orang pintar, terutama para profesor, yang saya nanti sebentar lagi saya akan sebut-sebut nama profesor itu yang kesana kemari merasa so tahu. Ya, saya bukan profesor Pak, tapi saya ini profesor Mahkamah Kebenaran.